Prabowo Subianto, the president of Indonesia, recently returned from a 2-week overseas trip that included visits to China, the United States, and the United Kingdom, as well as attendance at the APEC summit in Peru and the G20 summit in Brazil. During this period, he announced that he secured investment commitments totaling approximately $18.5 billion, equivalent to around 249.15 trillion Indonesian rupiah, using an exchange rate of 15,900 Indonesian rupiah per US dollar, for Indonesia. In his remarks, Prabowo expressed satisfaction with the outcomes of his international engagements, stating that the investment commitments exceeded his expectations. Notably, during his visit to the UK alone, he was able to secure investments amounting to $8.5 billion, approximately 135 trillion Indonesian rupiah. He emphasized that these investments reflect a strong global confidence in Indonesia's economy, and highlighted the importance of maintaining a clean and trustworthy government to uphold this trust. Additionally, Prabowo met with King Charles III during his trip to London, where they discussed environmental conservation and potential collaborations in this area. He also extended an invitation for King Charles III to visit Indonesia again. Prabowo Subianto, president of Indonesia, has recently visited several countries during his first overseas trip since taking office. The destinations included China. Prabowo met with President Xi Jinping and other Chinese leaders from November 8 to 10, 2024. United States. He held discussions with President Joe Biden in Washington, D.C., from November 10 to 12, 2024. Peru. Prabowo attended the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Lima from November 13 to 16, 2024. Brazil. He participated in the Group of 20 G20 Summit in Rio de Janeiro from November 16 to 19, 2024. United Kingdom. Prabowo visited the UK after Brazil, where he engaged in discussions and secured significant investment commitments. Additionally, there are plans for him to potentially visit several Middle Eastern countries before returning to Indonesia. Reaksi internasional terhadap lawatan Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, selama perjalanan pertamanya ke beberapa negara menunjukkan beragam tanggapan dan analisis. Berikut adalah beberapa poin kunci. Peningkatan profil Indonesia. Kunjungan Prabowo ke negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat diakui sebagai langkah untuk mengangkat profil Indonesia di panggung dunia. Banyak analis berpendapat bahwa ini menandakan kembalinya Indonesia sebagai pemain kunci dalam diplomasi global. Kontroversi pernyataan bersama dengan China. Selama kunjungannya ke China, pernyataan bersama yang mencakup kesepakatan mengenai pengembangan maritim di wilayah yang diklaim oleh kedua negara memicu kekhawatiran di kalangan pengamat kebijakan luar negeri. Meskipun Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara non-pemangku klaim di Laut Cina Selatan, ada kekhawatiran bahwa kesepakatan tersebut dapat mempengaruhi kedaulatan Indonesia. Sikap non-aliknet. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap pada posisi non-aliknet, menghormati semua kekuatan besar. Ini terlihat ketika ia menghubungi Presiden terpilih AS, Donald Trump, yang mendapatkan reaksi campuran dari publik. Beberapa menganggapnya sebagai langkah positif, sementara yang lain melihatnya sebagai upaya yang tanpa putus asa untuk menjalin hubungan. Strategi diplomasi yang lebih aktif. Kunjungan ini juga dianggap sebagai sinyal bahwa Prabowo berencana untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih aktif dan pragmatis, dengan fokus pada penguatan hubungan perdagangan dan kemitraan pertahanan. Analis mencatat bahwa Prabowo ingin memperkuat posisi Indonesia di tengah ketegangan antara kekuatan besar seperti AS dan China. Dukungan dari pemimpin dunia. Prabowo menerima sambutan hangat dari pemimpin-pemimpin dunia selama kunjungannya, termasuk pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan Presiden Joe Biden. Ini menunjukkan bahwa banyak negara menghargai hubungan dengan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, reaksi internasional terhadap lawatan Prabowo mencerminkan harapan akan peran Indonesia yang lebih besar dalam diplomasi global, meskipun juga ada tantangan terkait dengan posisi dan kebijakan luar negeri yang harus dikelola dengan hati-hati. Indonesia menawarkan berbagai proyek investasi yang menarik di berbagai sektor. Berikut adalah beberapa proyek utama yang akan dibangun. Proyek di Ibu Kota Nusantara, IKN. Terdapat 12 proyek dengan total nilai investasi mencapai 52,17 triliun rupiah, sebagian besar berlokasi di Kalimantan Timur. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur, kawasan komersial, dan residensial. Proyek infrastruktur dan energi. Indonesia telah menawarkan 81 proyek investasi kepada investor, termasuk sektor industri manufaktur, infrastruktur, pangan,
pertanian, pariwisata, kawasan industri, dan energi terbarukan. Proyek ini ditujukan untuk menarik minat investasi dari Cina. Proyek investasi berkelanjutan. Dalam forum investasi di London, Indonesia memperkenalkan 13 proyek berkelanjutan di sektor energi, industri, kendaraan listrik, pariwisata, infrastruktur, transportasi, pertambangan, dan digitalisasi. Proyek-proyek ini termasuk pengembangan fasilitas stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik dan pembangkit listrik tenaga surya. Proyek tahap 7 di Kota Nusantara. Peletakan batu pertama untuk pembangunan fisik baru tahap 7 di Kota Nusantara diperkirakan bernilai sekitar 4 triliun rupiah, yang mencakup infrastruktur pendukung. Pengembangan destinasi pariwisata super prioritas. Proyek pengembangan destinasi pariwisata super prioritas, DPSP, seperti Toba Caldera Resort dengan estimasi nilai investasi sebesar 1,7 miliar dolar Amerika juga ditawarkan kepada investor. Proyek-proyek ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan investasi dan memperkuat perekonomian melalui berbagai inisiatif yang mencakup sektor-sektor strategis dan berkelanjutan.